Berjumpa lagi dengan video kali ini tentang aspek yang keempat, yaitu otonomi. Satu aspeknya adalah tentang inovasi, kedua tentang proaktif, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan supaya di dalam bisnis kita ini resiko-resikonya itu dapat diatasi, yaitu tentang manajemen resiko. Nah, yang keempat adalah otonomi. Apa itu otonomi? Otonomi itu bagaimana wirausaha harus secara leluasa mengambil keputusan, tidak terbatas oleh aspek internal dan eksternal. Ya, tadi kalau di dalam proaktif kita mesti mampu menggali potensi internal dan menggali peluang eksternal, ya kan? Dan kita pada waktu proaktif itu mengawinkannya internal dan eksternal. Ternyata di dalam otonomi itu tidak cukup kita mempunyai karakter proaktif. Kita mesti lebih leluasa lagi, ya, dalam artian bukan hanya internal eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis atau usaha kita, tapi ada stakeholder. Siapa itu stakeholder? Stakeholder itu ada pemangku kepentingan. Misalnya secara internal, mungkin kita selama ini belum mengetahui bagaimana orang tua kita melarang kita. Mungkin selama ini kita belum mengetahui bagaimana istri kita mensupport kita. Mungkin selama ini kita nggak tahu bahwa anak-anak kita mempunyai potensi. Artinya kan ini kita mencoba menggali beyond internal. Ya, yang tadinya kita sangka hanya kita yang mampu mendeteksi sumber daya internal, ternyata istri kita mampu, orang tua kita mampu, ya, kemudian anak kita mampu, dan masih banyak lagi mungkin paman kita atau mungkin dosen-dosen kita. Nah, secara eksternal gimana? Begitu juga. Ya, yang dinamakan peluang usaha itu bukan semata-mata dari calon pelanggan. Kemudahan berizin, ya, yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai lurah, itu juga bagaimana peluang usaha itu dapat terwujud. Lalu infrastruktur yang memadai, ya, jangan sampai ada pelanggan kita di Papua, tapi logistik untuk mengirim barang atau servis kita itu mahal. Sangatlah tidak mungkin, ya kan? Masa kita menjual barang justru logistiknya lebih mahal, ya kan? Lalu tambah lagi masyarakat setempat. Ya, saya ambil contoh. Misalnya ada tukang sate enak, ya, tukang sate Padang lah, ya, jualan di Indonesia udah laku, udah terkenal, lalu dengan keegoannya, ya, tiba-tiba dia mau berjualan sate Padang ini di komunitas India. Gimana? Sangatlah tidak mungkin. Karena bagi orang India itu, sapi itu adalah Tuhan mereka. Nah, ini kan artinya kita proaktif tapi tidak terkendali. Nah, untuk mengendalikannya inilah kita mempunyai otonomi, gitu. Baik otonomi dari kitanya maupun otonomi dari stakeholdernya. Dan itu nggak boleh kita langgar, karena itu adalah hak asasi mereka. Masa kita jualan sate Padang lalu kita paksain mereka makan sate sapi? Nggak mungkin. Karena bagi mereka itu, sapi itu adalah Tuhan mereka. Ya, itu adalah kemampuan kita, ya, untuk kita nggak semata-mata saja menilai potensi internal, dan kita juga bukan hanya melihat peluang eksternal, tapi kita lebih lagi, ya, sehingga kita leluasa dalam menggali potensi-potensi yang ada. Dengan demikian,
usaha yang akan kita lakukan itu akan efektif. Karena kita mengikuti perkembangan budaya, kita mengikuti peradaban yang ada, dan kita mengikuti ketersediaan infrastruktur. Bahkan kita mengikuti adab-adab atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ya, semoga aspek keempat dari orientasi kewirausahaan ini dapat memberikan manfaat dan dapat diimplementasikan dalam usaha kita, dan harapan kita semua, janganlah kita berpikir apa yang ada di depan mata, tapi marilah kita berpikir lebih lagi untuk meningkatkan keefektifan usaha kita. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Terima kasih.